أنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد سيد الأعراب والعجم محمد شكره فرض على الأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Lembar pertama halaman 2 sebelah kiri. Lembar pertama halaman 2 sebelah kiri. Halamannya ada di bawah tulisan halaman dalam kurung 2. Sebelah kiri baris ke angka keempat, hadis keempat, ayat keempat. Tengah-tengah tuh, innallaha yarfa'u. Hari ini kita ngaji kitab namanya Al-Muqtatafat. Itu artinya kutipan-kutipan hadis atau ayat ya. Dalil-dalil amaliyah yang biasa kita kerjain, insya Allah dalilnya ada di sini nanti. Seperti misalkan memutar tasbih Yasinan malam Jumatan, atau membaca Al-Kahfi pada hari Jumat, atau segala macam ya, baik itu puasa Asyura, Tasu'a dan lain sebagainya, nanti ada. Tapi itu nanti di tengah-tengah. Ini bab yang pertama membahas tentang keutamaan Quran dan membaca Al-Quran yang bulan lalu ya. Kalau pakai bahasa mingguannya bulan lalu, karena kan sebulan sekali. Itu yang dibahas adalah benar nggak kalau orang baca Quran nggak ngerti ayat, katanya sia-sia, ternyata enggak, tetap dikasih pahala. Nomor 4, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u biha akhirin. Yang benar bukan akhirin, akharin. Akhir itu artinya yang lain. Kalau akhir itu akhir, akhir. Innallaha sesungguhnya Allah yarfa'u mengangkat derajat bihadzal kitab dengan ini kitab. Siapa yang diangkat? Aqwaman, satu kaum atau beberapa kaum. Wa yadau dan menghinakan bihi dengan itu kitab akharin, kaum yang lain. Ada orang yang dengan sebab turunnya Quran jadi beriman sehingga jadi mulia, ada yang sebab turunnya ayat Quran jadi kafir. Salah satu contohnya apa? Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ba'udatan fama fawqaha. Allah bikin nyamuk, kata orang kafir, ngapain bikin nyamuk? Kagak ada gunanya. Bos udah itu makhluk kecil lagi. Saking kecilnya itu nyamuk, sayapnya nggak kelihatan. Padahal menurut penelitian profesor itu satu detik satu ekor nyamuk bisa mengepakkan sayap 300 kali. Ngitungnya gimana? Terhaul. Teknologi kita belum sampai. Dokter itu mengatakan, para profesor, dokter bukan dokter, lalat dan nyamuk satu detik 300 kali. Cara ngitungnya nggak ketahuan, tapi nggak tahu dah. Dan juga keunikan nyamuk itu biasa kita pernah tahu yang namanya seorang raja, siapa namanya? Yang hidungnya kemasukan lalatnya tersebut beracun, kemudian hidungnya mimisan, keluar darah dalam beberapa waktu mati. Seorang raja yang demikian sombong kemasukan nyamuk, mati. Begitu juga nyamuk, kita tahu sekarang banyak jenis nyamuk, sehingga ada jentik nyamuk yang dipercaya UMRT. Gitu. Artinya nyamuk itu jadi pelajaran bagi orang-orang yang sombong.
Jangan sombong, kali aja lo mati bukan gara-gara yang lain tapi gara-gara nyamuk. Bahkan sakit, meninggal gara-gara nyamuk. Nah, orang-orang kafir itu meledek di surat Al-Baqarah diceritakan ngapain Allah bikin nyamuk. Bahkan kata Allah, Allah nggak malu bikin nyamuk bahkan yang lebih kecil dari nyamuk, kuman dan lain sebagainya. Dulu ada orang ngapain babi diciptain kalau nggak bisa dimakan. Nanya cuma babi dong, nyamuk ngapain diciptain kalau nggak bisa dimakan? Emangnya semuanya itu adalah keberlangsungan hidup. Nah, dengan Al-Quran ada orang yang Allah muliakan dikasih hidayah karena mikir, ada orang yang Allah hinakan nanti di akhirat gara-gara ayat Quran dia meledek. Mustahziun tuh meledek ketika turun ayat Quran. Muhammad nih bener nggak sih ngomong begini zaman itu. Bahkan sebelum adanya penelitian masalah geologi atau geografi, Nabi Muhammad sudah membacakan ayat Quran bahwa gunung itu setiap hari berjalan. Orang kafir ketawa, gunung kok berjalan gimana ceritanya. Ternyata diteliti sama para profesor, ternyata setiap hari yang namanya bumi itu terjadi pergeseran. Setiap hari tanpa kita sadari itu gempa bumi, cuman levelnya kecil. Sehingga orang nggak saking lembutnya. Karena pergeseran gempa bumi setiap hari itu persekian senti, gunung itu berubah posisinya. Hebat juga. Bahasanya di mata Allah jalan menurut kita ya jalan. Bahasa Al-Quran itu kadang-kadang bercanda. Tujuannya supaya kita mikir. Maksudnya bukan berjalan, setiap hari itu terjadi gempa bumi sehingga pada level-level tertentu tingkat panas itu bergesekan sehingga nggak kuat saking panasnya meletus. Kalau nggak ada pergesekan nggak mungkin meletus karena anteng-anteng aja. Sesuatu bisa meletus karena terjadi gesekan. Begitu juga tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Makanya orang yang beriman selalu menjawab hadza min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Warasikhuna fil ilmi yaquluna hadza min indi rabbina. Orang-orang yang pikirannya bersih selalu pasrah kepada Allah, ini dari Allah. Atau kadang-kadang kita lihat ayat Allah yang unik-unik, misalkan kita datang ke kebun nanas. Bukan kebun nanas timur, tapi kebun nanas. Kebun nanas misalkan di Mekarsari. Tiba-tiba kita lihat satu pohon nanas ada yang berbuah 9. Zaman dulu ada tuh masih kecil dikasih lihat fotonya. Itu kalau nggak salah malah Citayam ya. Itu ada nanas satu nanas itu mentik 9 biji satu pohon nanas. Kita bilang ya Allah subhanallah kuasa Allah kan gitu ya. Terus pernah juga dulu waktu salah seorang ulama meninggal tiba-tiba awan berbentuk orang berdoa, pernah nggak? Nggak tahu ya. Terus kita bilang masya Allah kuasa Allah, benar nggak gitu? Ya, tapi kita nggak tahu kesadaran kita setiap hari bahkan diri kita sendiri adalah kekuasaan Allah. Buktinya kita tidur yang bangunin Allah. Ya kan? Terus kita tidur yang bikin tidur juga itu semuanya kekuasaan. Kalau dalam surat Yasin wa fi anfusikum afala ta'qilun. Surat Yasin surat apa itu? Dan di dalam dirimu sendiri. Makanya kalau kita ngaca bacanya apa? Allahumma kama ahsanta sama. Hasanta atau ahsanta sama. Allahumma santa khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma kama hasanta khuluqi. Itu cuma beda sorof doang tuh yang menahu. Ya Allah, sebagaimana bentuk aku yang indah, yang cantik, maka percantiklah juga akhlakku, hatiku. Ya. Nah, itu kekuasaan Allah. Nomor 5, man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf, harfan, min kitabillahi, dari kitab Allah. Kalau dulu orang Injil, Taurat, Zabur, kalau punya di rumah kali ada nyimpen, ya, baca juga. Kalau kita bacaan Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan diumpamakan oleh Allah melahirkan 10 kebaikan. La aqulu, aku tidak mengatakan, ini hadis berarti ya. Alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu dihitung satu, enggak. Walakin akan tetapi alifun harfun walamun harfun. Wah, ini hadis masyhur nih. Para ustazah mah
Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Riwayat Imam Tirmidzi, hadisun hasan sahih, hadisnya kuat. Wa hadzal haditsu sharihun, ini hadis jelas. Annal qira'ata biduni fahmil ma'na yusabu 'alaiha. Bahwasanya membaca Quran tanpa paham maknanya tetap dikasih pahala. Siapa yang tahu maknanya Alif Lam Mim? Coba. Yang tahu maknanya Alif Lam Mim siapa? Profesor juga gak bakal tahu. Bahkan Nabi sendiri ngaku saya nggak tahu. Kalau bukan Jibril yang ngasih tahu. Nabi ini bacaan apa sih? Qaf, ha, mim, ain, sin, qaf, kata Nabi Muhammad. Bingung Nabi. Ini apa Jibril maknanya? Dikasih tahu rahasianya, itu adanya di hadis-hadis yang panjang. Nabi saya nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Berarti orang itu nggak mesti tahu. Buktinya Alif Lam Mim nggak ada yang tahu, tapi disuruh baca. Kalau percuma apa yang dibaca, buang aja, langsung aja dzalika kita tolong. Walaysat laghwan, dan tidak mungkin ada orang rajin baca Quran jangan dikatain. Ya. Dan kalau emang dia salah dalam tajwidnya atau dalam makhrajnya, kasih tahu. Bukan dikatain. Kalau berani jangan. Tahu. Tapi emang jihad tuh begitu. Kalau orang yang gregetan ilmu, biasanya bawaan mau ngasih tahu. Itu jihad tuh, tantangannya di situ ya, siap-siap berantem. Tapi kalau kita nggak kuat, kata Nabi, fahuwa adaful, bahwa kita mengingkari bacaan dia itu salah. Kita akuin itu salah, dan itu selemah-lemahnya iman ya. Orang lemah ya kayak gitu, nggak berani ngasih tahu. Tapi kalau berani ngasih tahu, jadi pidato, kasih tahu bahwa itu salah. Atau pada saat-saat yang tepat, ya. Kata Sayyidina Ali begini, jika ngasih tahu ke kamu di depan halayak umum, itu bukan menghina, kata Sayyidina Ali. Jadi kalau ada orang ngasih tahu di hal menghina, beda kalau lagi belajar. Jadi kalau kita ngasih tahu umum, jangan di depan umum, kasihan. Faqad qala, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna qira'ata harfin minal Qur'an, ya, sesungguhnya membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, au salasi ahrufin, atau 3 huruf, mithlu qaf au nun au alif lam mim, ya, fiha ajrun, di dalam huruf-huruf tersebut tetap ada pahala. Ma'annana la na'rif ma'naha, kata Nabi SAW, padahal kami nggak tahu artinya apa. Nun artinya apa? Ya. Alif lam mim artinya apa? Hamim artinya apa? Qaf artinya nggak ada yang tahu. Kata Nabi, bahkan kami pun nggak tahu artinya, tapi tetap disuruh baca. Yang pertama masuk dari bab yang bawahnya ba itu B. Kalau yang kemarin itu ABC, itu halaman 1 itu ABC. Kalau dalam bahasa Arab bukan ABC tapi abajada, ABCD itu abajada. Ini B, ahamiyatu hifzil Quran. Nah sekarang, kalau kemarin baca Quran, kalau sekarang menghafal Al-Quran. Ahamiyatu hifzil Quran, pentingnya menghafal Al-Quran. Jadi kalau ada anak disandrenin di tahfiz, ya, kita penting juga nyandrenin anak di tahfiz supaya dia termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Tapi para ulama kita menganjurkan juga jangan cuma ditahfiz, tapi juga harus disandrenin di yang kira-kira ada tafsirnya. Jadi nggak sekedar menghafal, tapi juga ada tafsirnya. Karena banyak pesantren atau menghafiz Quran, justru nanti pada akhirnya dia melenceng dari Al-Quran itu sendiri. Atau sebagian daripada Quran, wafihi faedahnya dan manfaat yang besar. Misalkan kita ngapalin sengaja surat Al-Kahfi, biar kalau ada apa-apa gampang. Lu bawa-bawaan, kalau lagi mau wiridan tinggal baca. Begitu juga Yasin, Tabarak. Bahkan kata Nabi itu dianjurin tuh 5 surat itu. Yasin, Tabarak, Waqiah yang 3, terus Ar-Rahman dan Al-Kahfi. Itu dianjurin sama Nabi, kemana-mana dibawa kalau yang sanggup diapalin. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un, sesungguhnya orang yang di dalam mulutnya, jauh itu mulut rongga,
syai'un, tidak ada sedikit pun minal Quran daripada Al-Quran baitil kharib, seperti rumah angker. Orang yang agak ngapal Quran sama sekali satu ayat pun seperti rumah angker, rumah angker. Penghuninya sih ada, tapi kagak pernah bersihin sama laba-laba, ya. Nggak pernah ngebersihin tai cicak. Dan itu sunnah tuh pada hari Jumat atau kapan aja, laba-laba atau tai cicak atau ada cicak, kita sunnah bersihin. Karena itu pahala juga, an-nazafatu minal iman. Kata Nabi, barang siapa orang yang membiarkan malam hari tidur bersama miskin. Jadi kalau malam hari tidur jangan di sampingnya ada sampah. Kalau mau kita bersihin dulu. Terus begitu juga barang siapa yang melihat sarang laba-laba, sarang kelelawar, sarang cicak di rumahnya nggak dibersihin, maka itu juga mewariskan kemiskinan. Bagaimana kalau tinggi temboknya susah? Nggak apa-apa, yang penting semampu. Minimal lantai. Kalau temboknya susah, minimal lantai. Lantai itu jangan pakai sampah, kalau tidur jangan menginap. Dulu kalau nyapu malam Pak Mali, kalau nyapu malam nggak ada keperluan, kalau ada keperluan nggak apa-apa. Kalau di pesantren sapu lidi emang benar diomelin, nyapunya pakai sejadah, digeprek ya. Supaya ngeles ya, bukan nyapu. Jadi orang yang tidak sedikit menghafal Al-Quran satu ayat pun seperti rumah angker atau rumah yang roboh. Rumah kalau nggak ada penghuninya ya lama-lama roboh. Kalau rumah angker isinya ya syaitan. Nah, kalau orang yang jarang baca Quran, maka mulutnya keluarnya nggak bagus. Rawahu Tirmizi hadisun hasan sahih. Itu juga riwayat Imam Tirmizi. Fadilatul istimna'i, lembar kedua cepat. Fadilatul Fadilatul istima'i ilal Quran. Yang ketiga huruf C, yaitu keutamaan mendengarkan Al-Quran, bacaan Quran. Ini bukan mendengarkan, tapi memperdengarkan artinya apa? Kita baca supaya orang dengar. Keutamaan memperdengarkan Al-Quran wal jahr bi qiraatih, dan membacanya dengan lantang. Min ajli istima', supaya orang bisa dengar, wa jawazi taghanni bih, dan boleh bernyanyi dengan Al-Quran. Bernyanyi itu maksudnya dilaguin, dienak-enakin. Jadi kalau para nabi itu kan dulu dilarang bermusik supaya dia kagak jenuh, di Quran itu dilagu-laguin. Cara bermusiknya para nabi. Nah minimal kita juga begitu ya. Kalau kita jenuh ngaji Quran itu aja kita dengerin dah tuh Muhammad atau imam-imam Masjidil Haram yang terkenal banyak kita dengerin. Wa jawazut taghanni bih, dan boleh nyanyi dengan Al-Quran. Sampai di Masjidil Haram itu ada namanya Syekh Abdullah Al-Juhani, orang masih ada. Itu dijulukin bulbulul haram, burung bulbul di Masjidil Haram. Saking kalau baca Quran itu seperti orang bernyanyi. Lakin ra'a ba'dun nasi, akan tetapi memandang sebagian manusia, annal jahra wa taghanni bihi la yajuzu, bahwasanya membaca Quran dengan lantang dan bernyanyi dengan Al-Quran la yajuz, enggak boleh. Bal bid'ah, bahkan hukumnya bid'ah. Benar enggak itu? Ini baru pertanyaan, baru soal. Ada beberapa faham dari akidah Islam mengatakan yang model-model kori-kori kayak Muhammad tuh itu bid'ah. Nah bagaimana itu? Itu kan ada bayati, soban, nahawan, syika banjaka, jiharka. Tahu nggak tuh? Pernah belajar nggak? Dan ada Quran. Nah dengar mereka tahu kan? Itu kalau di Arab Saudi itu emang hanya dari sono tuh bacaan-bacaan itu soban, nahawan, syika banjaka. Cuman dia nggak dilakuin kayak katanya itu bid'ah. Makanya lomba-lomba itu nggak ada di Arab Saudi, adanya di Iran. Ya. Orang-orang Indonesia tuh yang juara-juara kori rata-rata juaranya di Iran, Irak, di Mesir sama di Suriah. Nggak ada di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi itu lomba ngapal, tapi nadanya sama, cuman modelnya kalau di Arab Saudi itu murotal, baca Quran. Karena menurut mereka Nabi nggak pernah baca seperti
nyanyi, Nabi bacanya murattal. Walaupun pakai lagu diharga. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagunya Upin Ipin kalau azan. Lagi lagu Bayati, alhamdulillahi rabbil alamin, nadanya datar ya. Itu macam-macam. Lagi namanya Nahawan, lagu India, ada India, ada juga. Itu boleh nggak hukumnya begitu? Apa benar itu bid'ah? Dengan dalil-dalil. Pertama, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan paling banyak juga diriwayatkan di Sahih Bukhari dan Muslim. Karena Abu Hurairah setiap hari hidupnya menabi, tinggal di rumah Nabi, maksudnya tinggal di masjid. Karena beliau min ahli sufah, orang-orang yang datang ke Madinah nggak punya harta, bahkan nggak bisa nikah, nggak bisa punya rumah. Ada tuh. Ya. Kalau sekarang ya santrinya Rasulullah, Abu Hurairah. Manistama'a ila ayatin, barang siapa yang memperdengarkan, maksudnya membaca supaya orang dengar, satu ayat min kitabillah, daripada kitab-kitab Allah, satu ayat kitab Allah, kataballahu lahu mudha'afah, Allah catat baginya kebaikan berlipat-lipat ganda. Kan jadi dengar. Kalau orang demen, tapi kalau orang kagak demen, orang-orang itu kagak tahu diri juga, baca Quran udah salah, suaranya cempreng, baca Quran, orang ngomel di samping, baca Quran kagak bener banget. Kita harus introspeksi diri, ya. Harus introspeksi diri. Kalau kira-kira suara kagak cakep, nggak usah dikeluarin, apalagi kalau salah, ada malah dosa. Kayak juga memperdengarkan ke diri sendiri minimal. Jadi yang dimakna memperdengarkan sama memperdengarkan diri sendiri. Sama tuh kalau kita ngucapin salam sama takbiratul ihram, nggak sah dalam hati, harus diucap. Ini kan rukun qauli, ya kan? Allahu Akbar, minimal kuping sendiri dengar. Jadi dia dapat pahala berlipat-lipat ganda. Wa man tala ayatin min kitabillah, barang siapa yang membaca, tala itu tilawah, membaca, bacanya pakai lagu, tilawah. Satu ayat daripada kitab Allah, Quran, kanat, itu nanti bakal jadi cahaya pada hari kiamat. Kedua, ma'azinallah li syai'in ma'azina li nabiyyin, Allah tidak mengizinkan kepada sesuatu sebagaimana yang Allah izinkan, Allah anugerahi kepada seorang nabi. Apa ciri-cirinya seorang nabi? Hasanah saut. Semua yang namanya nabi nggak ada yang suaranya jelek, suaranya semua bagus. Hasanah saut. Ciri-ciri nabi pertama itu suaranya indah. Karena kalau suaranya nggak indah, umatnya malas dengerin. Jadi nabi itu kalau ngomong kayak MC, ya bapak-bapak, ibu-ibu, kali begitu. Ada juga kalau pidato lantang tapi suaranya enak. Itu pertama hasanah saut. Jadi Allah tidak anugerahkan kepada seorang pun di antara manusia atau siapapun sebagaimana yang dianugerahi kepada seorang nabi. Yang pertama hasanah saut, suaranya indah. Biar kalau orang dinasihatin ngomongnya dengar enak. Apa itu suara yang bagus? Yataghanna bil Quran, supaya dia bernyanyi Al-Quran. Jadi punya suara bagus, tujuannya biar bisa baca Quran. Dia jaharu bihi, dia membaca dengan jahar, dengan terang, dengan lantang. Bahkan Nabi Daud kalau membaca Quran, maksudnya zaburnya beliau, Qurannya Nabi Daud ya zabur kan. Itu ketika Nabi Daud membaca zabur, itu burung-burung berhenti berkicau. Saking enaknya. Jadi burung yang dengerin, kalau itu kan kebalik, iseng beli burung buat dengerin. 2 juta, 3 juta, luar biasa. Supaya dengerin burung. Ini Nabi Daud baca burung berhenti. Ada di dalam ayat Quran kan, wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ir. Nabi Daud kalau lagi membaca Quran, angin berhenti, burung berhenti.
yusabbihna wa tayra, semuanya bertasbih kepada Allah. Saking indahnya suara Nabi Daud. Ketiga, nataghanna bil Quran falaysa minna, kata Nabi itu. Barang siapa bernyanyi dengan Al-Quran maka bukan golongan kami, katanya. Maksudnya kalau baca Quran tuh dienakin, jangan bikin orang gedek kalau baca. Kalau kita sadar makhrajnya kurang, dibagusin, tanya sama yang ngerti tajwidnya, kagak tahu, tanya, belajar sampai suaranya jadi bagus. Jangan mendidik kepada masyarakat bacaannya rusak. Akibatnya anak-anak yang dengerin tiap hari ikut-ikutan jadi rusak gara-gara kita baca. D, yang keempat, jawazu qiraati ayatin aw suratin mukhtarah muayyanah. Yang keempat, boleh membaca ayat-ayat atau surat-surat mukhtarah yang dipilih. Jadi boleh-boleh aja. Lu nggak pernah baca Quran lo? Ya minimal gue baca Yasin jangan dimat. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu jawaz. Jadi jawaz bolehnya memilih ayat atau surat mukhtarah tertentu muayyanah yang dipilih. Wa faidatu, keutamaannya, mahma ra'a ba'duhum adama jawazah. Sebagian orang juga menyangka nggak boleh, biasanya tukang bidahin dah tuh, nggak boleh tuh yasinan doang, malam Jumat nggak boleh main pilih-pilih hari. Kalau orang kita bagusnya begini, daripada kagak sama sekali minimal syiar malam Jumat. Tujuannya ulama kita begitu, karena orang dulu kan ke sawah sibuk segala macam, nggak sempat ngaji kecuali malam Jumat. Kalau juga disediain Al-Quran pada hari Jumat, tujuannya biar orang dengar. Pertama, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Yang pertama itu hafalin Fatihah. Ya, Fatihah wajib kita tahu. Lima quri'at lahu. Fatihah akan menjadi cahaya bagi orang yang membaca. Kedua, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, ra'a fi lailatin, barang siapa yang membaca dalam satu malam mi'ata ayatin, 100 ayat, lam yuktab minal ghafilin, akan dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Jadi sehari 100 ayat berapa ain? 4 ain, satu hizib, 4 ain minimal dalam semalam. Kurang dari itu ya nggak apa-apa. Yang penting tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Artinya kalau orang yang nggak sempat banget namanya kebangetan, namanya lalai. Ketiga, la wa'aliman naka wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.